manusia nih, kecuali beda bang. Misalnya aku pohon ya, abang manusia. Udah, abang di tahun 85, aku di tahun 96. Oke, kita beda hakikat. Ini kita satu hakikat loh, sama-sama manusia, sama lelaki, tapi abang 85, aku 96. Kenapa harus kayak gitu bang? Pengen aku lahir 85 bang, bisa nggak bang? Bisa. Pengen aku lahir 85, bisa nggak bang? Lebih cepat dulu suruh orang tuanya nikah. Jangan lambat orang tua. Iya, maksudnya gini, yang menentukan itu semua gimana bang? Menunjukkan apa? Manusia sendiri nggak bisa menentukan kelahirannya. Oh, iyalah itu kan nggak perlu. Nah, itu pertanyaan pertama dari Ustadz Aman. Nih kalau pertanyaan saya kedua begini, Bang tanpa nama, kenapa jantung Anda masih berdetak? Enggak, ini. Kenapa saya tidak percaya? Sebentar, itu aja dulu jawab. Enggak, itu dulu jawab. Kenapa jantung Anda masih berdetak? Karena terhubung dengan organ-organ yang lain, Mbak. Kenapa masih bisa terhubung dengan organ-organ lain? Ya, karena kenapa Anda masih bisa merasakan gula itu manis, garam itu asin? Oh, karena lidah, Mbak. Ya, siapa yang memberi perasa itu? Oh, itulah persoalannya, Mbak. Itulah masalahnya sekarang. Siapakah itu? Bukan itu permasalahannya, Bang. Saya tidak percaya Abang tidak ada beragama. Karena begini, hidup di Indonesia itu ketika Abang bekerja, ketika Abang menikah, Abang harus memiliki kartu tanda penduduk. Salah satunya di situ menjelaskan agama Abang apa. Kalau Abang tidak mempercayai Tuhan, itu urusan Abang. Tetapi intinya dari lahir Abang sudah beragama. Gitu. Gini ya Mbak ya, kenapa saya tidak Jadi percaya begini Bang, itu terserah Anda. Tapi intinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang sombong. Bagi saya sombong. Ini ya Mbak, karena maaf ya Mbak ya, boleh saya tanggapi Mbak? Gak usah tanggapi Bang, ngapain menanggapi tanggapan dari orang yang memiliki agama. Sementara orang yang beragama saja belum tentu bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu aja. Jadi untuk apa? Untuk apa kita ngomong sama orang yang tidak beragama? Biar nggak lama-lama. Gini Bang, anggap aja Tuhan nggak, anggap aja Tuhan nggak ada sampai bertemu di akhirat. Dah, selesaikan. Bye. Kenapa Anda punya Tuhan? Makanya Anda mentuhankan. Nah, selesain aja. Nggak apa-apa, ketemu nanti di akhirat. Di mute bunda, nggak ada suara bundanya. Orang yang tidak lepkai, peletai, kelopai. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan adalah orang yang sombong. Kalau kamu menginginkan Tuhan itu ada, kalau kamu menginginkan Tuhan itu nyata, coba lihat. Kamu katakan kepada saya, angin itu warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Itu aja. Gitu loh. Ya. Angin aja nggak tahu kau warnanya. Gitu. Ya silakan itu si Momo itu kan pasienmu si Momo. Si Sansino belum kusapa ini. Sansino, selamat bergabung Sansino. Sansino. Oke, silakan tanggapin Momo. Siapa yang telah mengutuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat seperti apa tertulis dalam Galatia 3:10 tadi di Momo? Silakan. Jangan kesurupan dulu Momo ya. Jangan kerasukan dulu ya. Momo. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Silakan Momo. Emang orang ini pembuat Bible ini 2 Yohanes 1 nomor 10 dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak mau pengajaran ini. Ngaco mengucap salam di Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji Nora, Pak Haji Faruk. Boleh kan? Saya tuh ibu gembala. Iya. Ya, gimana? Maksudnya gimana? Saya ibu gembala. Ibu gembala apa nih? Tapi kambing. Gembala tuh kambing. Ibu gembala untuk Bani Asu. Apa itu asu? Asu itu bahasa jauhnya? Loh di dalam Matius 15 kan dikatakan di luar dari bangsa Israel itu asu. Asu.
Iya. Coba Loh, kamu baca. nggak baca Bible kamu? Baca dulu lah biar aku dengar. Oke. Tentang perempuan Kanaan. Ya, saya apa dulu? Oke. Saya bertanya kepada Anda di sini. Di dalam Matius 15, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Pertanyaan saya, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Dia orang Kanaan. Apakah kamu nggak mengatakan Yesus Tuhan? Aku katakan iya, itu Yesus Tuhanku. Ya, oke. Oke, sudah. Terus, kata perempuan Kanaan ini lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pertanyaan saya, siapakah yang menyembah Yesus di dalam Matius 15? Perempuan Kanaan. Nah, apakah Iya. kamu juga menyembah Yesus? Iyalah, itu kan Tuhanku. Oke. Terus jawab Yesus kepada jawab Yesus kepada perempuan dan kepada penyembah dia. Inilah jawab Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, kata Yesus. Terus kata perempuan yang menyembah Yesus sama seperti kalian yang menyembah Yesus. Kata perempuan itu begini, "Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kau dengan perempuan ini tidak ada bedanya. Ketika kalian dikatakan asu oleh Yesus, kalian mengiyakan bahwa kalian adalah asu." Udah selesai. Yang ku tanya bahasa asu itu apa di dalam kitab itu, asu itu apa artinya? Anjang. Ya udah, itu bahasa Jawa. Nah, Itu bahasa Nias bahasa juga Jawa. asu. Ya udah, kamu tahu apa arti asu? Iya. Iya, Dok, kamu tahu anjay. arti dok? Iya, udah Kamu tahu anjay arti gua dok bilang. nggak? Mbak Nora Dok itu kan nggak? anjay. Kamu pandai bahasa Ada Inggris tertulis nggak? itu asu. Dok, what is the meaning dog? D-O-G. What Aku is tahu- the meaning aku- dog? What is the meaning dog? Ngelek. What is the meaning dog? Asu. Lah, makanya saya bilang kalau kalian itu bani asu. Misalnya. Loh, kamu baca apa kata perempuan itu? Kak, perempuan itu mengatakan Yesus Tuhan. Kamu mengatakan juga Yesus Tuhan. Perempuan itu menyembah kepada Yesus. Kau juga menyembah kepada Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Yang Terus asu apa itu jawab? siapa yang? Apa Gini, jawab Mbak diam dulu. Nora. Apa jawab Bentar. perempuan itu? Mbak Apa Nora. jawab perempuan itu? Apa jawab kau? Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah. Kau Mbak mengiyakan Nora. kalau Yesus mengatakan Mbak kau Nora asu. dengar. Yang ngomong asu itu kau. Loh, Jadi kau asunya. ini kan ada asu. Kau yang Ini bilang kan itu ada asu. Kau sini. baca. Ada tulisannya asu. Oh, ini saya tunjukkan sama kau. Kau nih tahu Bible kau aku apa enggak sih? Nih, saya tunjukkan Mana? nih. Nih, aku kata ya kan, tetapi perempuan itu mendekat. Tuhan, dikatakan Tuhan tolonglah, Mana? katanya kan Tuhan tolonglah. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Terus apa jawab perempuan itu? Kata perempuan itu, Itu benar bukan Tuhan, asu, itu namun itu anjing. Anjing itu ada. Ya tahu udah, nggak arti kau kan pelemparan? asu. Pelemparan itu apa? Pelemparan itu sama klen gitu kau loh. kan asu. Kau kan melempar Kau itu kan sama asu. klen. Ia nggak mengerti tentang arti Tuhan. Tuh apakah Yesus di sini kau dengar ketika dia datang mengatakan kasihanilah aku ya Tuhan. Tapi apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia tidak peduli. Iya, Walaupun dia tidak sudah peduli karena dikatakan kalian Tuhan. karena kalian tuh nggak peduli sama Tuhan Yesus, makanya kalian Bukan disebut itu. asu. Kami tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Sementara di sini dia sudah Ya, mengatakan makanya Yesus kalian dibilang Tuhan. asu. Dia sudah Makanya menyembah dibilang Yesus asu. Tuhan. Tapi tetap Maka Yesus kalian kau bilang asu di mengatakan kitab bahwa itu kan. kau tuh asu. Makanya kalian bilang asu, Kau tuh karena kalian asu. nggak menyembah Tuhan Yesus, maka kalian dibilang asu di situ tertulis. Saya tidak berdiskusi sama orang yang kayak asu.
Silakan Tionar. Si Tionar ini muncungnya yang kayak asu juga ini. Kamu dikatakan, ini gini loh, perempuan Kanaan ini sudah mengatakan Yesus Tuhan. Terus perempuan Kanaan ini juga sudah menyembah. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Sudahlah Yesus disembah, sudahlah Yesus dikatakan Tuhan. Tapi tetap Tuhan mengatakan bahwa orang yang menyebut Yesus itu Tuhan dan menyembah dia itu dikatakan asu. Oten akap asu akap. Klakai. Akap asu kap. Lakai, lakai, asu, babi kalai. Guk, pelakai. Oh, nakap boy, oten nakap boy. Otak masuk kulkas nakap. Klopai. Klitai. Enak deh, warnanya. Tionar nakap. Oten gimana kap mai, Tionar? Tionar longor nakap mai mau penuh eng. Nakap longor nakap mai. Tionar nakap mai. Panggilan tidak terjawab, Bunda. Kai, Tionar, klaktai. Muncung kayak lakai, asu. Kenapa kesini? Kalau pakai senjata lain mata. Kaz, halo Kaz. Era Mas Noli Nasinaga, kau yang dikatakan asu. Hilang nakap. Bunda Nora nakapเลย Diambil nasua guguk nakap mai. Bunda Nora kap. Dudeng pengleng nakap. Ditombak nakap. Tentara nakap loi Romawi nakap pai. Lokai pinoeng nakap tentara Romawi nakap loi. Bunda Nora nakap mai. Syahid nakap loi. In nakap loi pong pinoeng nakap mai. Bunda Nora nakap mati syahid nakap mai dalam perjuangan nakap mai. Syahid nakap lai. Klepkai. Syahid nakap. Kalakai. Tombak nakap mai. No klai, no pai. Tombak. Metai, melatai. Tombak nakap. Tombak, ya, nakap tombak mai. lakai. Pakai tombak. Tombak nakapเลยว่า tentu spot นะครับเลยtepang noi nakap pai. Aduh.
Besok Oten- kita sudah puasa, tapi saya tidak puasa. Ye. Takkan lah isa primera. Oh, aku naikkan dari sini deh. Umaranya dia gini. Bentar ya. Habis dari mana Kak Nora? Jala-jala maka kaca. Makan lele. Ya, no, Tor. Halo Nora. Ya, halo, John. Ya, Ya. ya. Oke, aku akan menjelaskannya tentang mengenai perempuan Kanaan yang dipercaya tadi ya. Ya, silakan. Tapi kalau dijelaskan jangan dipotong-potong ya. Oke, dewasa. Saya juga dewasa di sini. Maksud dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 itu harus dipahami konteks dari perikop itu. Apa inti dari konteksnya? Yaitu mengenai iman baik seorang Nasrani. Ya, kenapa saya mengatakan iman? Karena di ayat 28-nya katanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kuhendaki." Jadi tidak perlu perempuan Kanaan itu harus berteriak untuk minta tolong Tuhan. Tidak perlu menjadi seorang, jangan dipotong-potong. Tidak perlu menjadi seorang munafik. Harus memakai toa untuk Tuhan mendengar permintaan dia. Seperti itu. Apa kata perempuan Kanaan itu? Kasihi aku. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru. Dia berteriak, "Kasihilah aku, ya Tuhan anak Daud." Maksud dari konteks ini adalah tidak perlu sebagai iman dari pengikut Kristus itu tidak perlu berteriak untuk meminta tolong. Makanya pada konteks akhirnya dia berkata, maka Yesus menjawab mereka, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kuhendaki." Tidak perlu berteriak seperti itu. Ibu. Baca yang bagus-bagus dong. Baca yang bagus-bagus. Oke. Jadilah seperti yang siapa Yang- kehendaki? Yang kau Ya? kehendaki. Yang siapa? Yang kau Iya, kehendaki. yang kau itu merujuk kepada siapa? Ya, merujuk kepada perempuan Kanaan. Ya udah. Jadi intinya begini, John. Kalau kau mempercayai seperti Yesus adalah Tuhan, itu urusanmu. Seperti itulah Yesus. Itulah urusanmu. Ini kan bicara Iya kan? konteks, bukan berarti Loh, itu. sekarang begini, coba kau baca baik-baik. Ketika perempuan Kanaan itu memanggil Yesus Tuhan, apakah Yesus langsung menyahutnya? Apakah Yesus langsung merespon? Tidak langsung merespon. Yesus sama, loh, kau bacalah. Makanya baca dulu baik-baik. Makanya saya bingung nengok Oten deh. Jangan Kenapa jangan nggak dibaca seperti baik-baik? itu. Jangan seperti itu. Loh, sekarang begini. Ketika kamu dipanggil, sekarang begini ya. Ketika kamu dipanggil, John, apakah kamu tidak mungkin tidak menjawabnya? Apa iya bang? Iya bu? Iya kak? Iya tante? Iya om? Tapi apa? Yesus tidak peduli. Makanya dia dipanggil kedua kali lagi. Kalau Ibu Yesus Nora, tidak peduli. tadi Bahkan sebentar, makanya dengar John. Makanya kau baca baik-baik di dalam Matius tadi. Bahkan murid-murid Yesus menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Menyuruh mengusir. Oke. Nah, kau baca baik-baik. Pertanyaan saya, ketika Yesus dipanggil Tuhan, kenapa Yesus tidak peduli? Oke, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Oke. Ya silakan. Tadi konteks pembicaraanmu di luar dari bangsa Israel itu dipanggil anjing sama Tuhan, bukankah begitu? Saya dengar. Makanya saya katakan, apakah perempuan Kanaan itu orang Israel? Coba kamu baca deh di dalam Makanya Matius tadi 15 saya tadi. bilang konteksnya nggak seperti itu dipahami. Hey, John. saya Inilah tanya, kalian ini suka aku mempelintir diutus- Alkitab. Yesus diutus untuk siapa? Yesus diutus untuk siapa? Coba kau baca dulu baik-baik. Yesus Kau baca diutus konteksnya baik-baik. bagi orang-orang yang sudah dibaptis. Baptislah Kau mereka. baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik.
Di dalam Matius tadi. Kau buka dulu Matius 15 deh. Jangan jadi apa deh, jadi ambigu kayak gini deh. Bukan ahli ilmu memang. Coba Kalian kau baca. cuma melintir. Coba kau baca baik-baik. Aku Konteksnya nggak diutus seperti hanya itu. untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya untuk. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan itu, apakah perempuan itu pergi? Tidak. Perempuan itu tetap datang. Ya, Makanya akhirnya dia mengatakan katakan apa? tidak patut memberikan, tidak patut mengambil remah-remah yang diberikan kepada anak-anak dan diberikan kepada gunggung. Itu maksudnya apa? Sudah saya jelaskan, konteksnya nggak seperti itu, Nora. Makanya. Loh, saya bertanya begini, ketika perempuan Kanaan itu datang, dia memanggil Yesus Tuhan. Apakah Yesus peduli? Iya, cara memanggilnya. Apakah Yesus peduli? Konteksnya cara memanggilnya bukan seperti itu. Apakah Yesus peduli ketika perempuan Kanaan itu memanggil dia Tuhan? Tidak peduli karena dia harus berseru. Tidak mesti harus berseru. Terus apa kata Yesus? Apa cukup Aku dengan diutus hanya imanmu? untuk Cukup dengan imanmu cukup maka dengan terjadi. Ya udah. Ya, Ya udah, begitu. makanya dikatakan sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendak Yesus. Ya. Sesuai dengan kehendak ibu itu, sama seperti kau. Kau besar imanmu. Besar imanmu dengan memakai menyembah manusia itu sebagai Tuhan. Nah, Iya. ya udah kehendakmu aja yang jadi. Kan gak dibilang Yesus sesuai dengan kehendakku. Gimana sih kau mengerti gak bahasa Indonesia? Ya mengerti lah. Apa sih kau? Saking mengertinya aku. Nah, oke, kalau kamu paham, saya tanya. Kata Kau hanya tanya. itu. Kaulah dulu ku Itu tanya. bagaimana? Kalau kau nanti Kata meninggal kau hanya di itu mana? untuk apa? Kata Jadi selir hanya gak itu kau? untuk apa? Nora. Kalau Nora. kau John, Nora. kalau kau dikatakan John, Kalau kau mau diutus hanya dipoligami, untuk kalau kau gak mau dipoligami di negeri di apa ini di dunia ini, mau nggak kau dipoligami di surga? Itulah dulu. Sekarang kau jangan bilang soal poligami. Yesus Iya. kau berasal dari mana? Yesus Ya. kau berasal dari Kalau poligami kau mau enggak? dipoligami di dunia ini, nggak mau Yesus kau dipoligami, berasal kenapa dari kau mau poligami dipoligami di enggak? surga? Itulah Yesus dulu kau pakai berasal dari otakmu. poligami enggak? Itu kau pakai Nora. Masa Yesus kau berasal dari poligami dodol. Daud itu istrinya ratusan. Betseba itu berzina dulu dengan Daud, baru ada Tuhan kamu. Kamu kan mau minta dikaji, mau minta mengkaji Matius 15. Apa dikatakan dalam Matius 15? Ketika perempuan Kanaan itu sudah memanggil dia Tuhan, apakah Yesus peduli? No. Yesus tidak peduli. Yesus tidak peduli. Paham kau? Terus ketika perempuan itu menyembah kepada Yesus, apa dikatakan Yesus? Tidak patutlah mengambil roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan diberikan kepada asu. Berarti apa? Karena Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya, berarti dikhususkan. Kau paham gak sih bahasa Indonesia? Kau lari ke poligami. Sementara Tuhan kau dari hasil poligami. Nabi Ibrahim itu poligami loh. Abraham itu poligami. Paham gak sih kau? Yakub itu poligami. Gak ada nabi yang gak poligami. Hai mama. Siapa? Ya udah balik dah, ada met dua. Oh. Aduh. Bang dinamik turunlah bang dinamik. Ya. Anda Siap, Kak. noise. Salam dari Malaysia kak. Mana itu hotelnya itu? Nggak ada bang. Guna akal itu hotelnya kak. Ya barang siapa yang Ya. berbuat baik dipanggil anak Tuhan juga. Yesus tidak mau nikah, nggak mau kawin. Ya karena kalian buat Yesus tidak kawin. Padahal Yesus manusia normal. Kasihan dong manusia yang normal. Agama Islam poligami. Lah, Yesus itu dari poligami. Kalau nggak ada poligami, nggak ada Yesus kamu.
Ya, kalau nggak ada poligami nggak ada Yesus kamu. Jadi banggalah dengan poligami. Ya. Ya Anita. Anita. Ya, suara keadilan. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore. Iya. Pembahasan Ya, apa ya? agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan, Bang. Ikut aja. Apa pembahasan kira-kira ya? Nah, di sini diskusi lintas iman, Bang. Oh, mantap, mantap. Kayak pakai Ya, Apa mau kita bahas ya? ya, silakan, Bang. Saya pun bingung sekarang. Pendengar sejati aja. Kenapa lagi. bingung, Bang? Entah, saya pun bingung. yang pakai sarung. Ya, silakan, Bang. Gak apa-apa. Apa mau kita bahas kira-kira nih? Aduh. Siapa lagi, Momo? Mbak Nora, kau terus bertanya tentang Kristiani. Boleh nggak gue bertanya tentang Islam? Dari tadi Kristen yang bertanya tentang Islam. Iya, aku bertanya di room ini tentang Islam. Boleh nggak? Loh, ya dari tadi di room ini juga Kristen bertanya tentang Iya Islam. udah. Aku boleh bertanya nggak? Hmm. Nah, Loh, sekarang aku kamu tanya. jelaskan dulu Iya. dong. Jelaskan apa? Loh, yang tadi Jelaskan itu. apa? Yang mana? Yang tadi itu. Yang tentang ayat itu tadi. Iya. Ah, gini loh. Bentar dulu, nanti ku jawab itu. Itu kan nggak kau baca sepenuhnya di Alkitab itu. Nggak sepenuhnya. Coba kau baca dulu dari dari atas sampai ke bawah sampai sepenuhnya itu. Itu kan Saya sudah membaca. tentang Sekarang enggak, kamu paham nggak kata hanya enggak, itu aku untuk boleh siapa? bertanya nggak? Boleh nggak? Aku bertanya. Boleh nggak? Kau jelaskan dulu dong. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, terus kamu mau bertanya itu gimana? Kau bilang asu. Ya asu ya, kalian itu yang disebutnya itu kalian itu. Loh, kami tidak mengatakan Yesus Tuhan loh. Ih, aku mengatakan Yesus Tuhanku. Kapan aku bilang enggak? Loh, perempuan Kanaan itu mengatakan Yesus apa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Orang Ya udah, Kanaan kau tuh kan dengan perempuan Kanaan itu sama. sama Iya apa? kan? Sama gimana? Sama-sama mengatakan Coba Yesus kau Tuhan. baca dari ayat pertama. Loh, Kau saya sudah baca. dulu. Kamu buka aja dulu Baca Bible kamu jangan deh. Kok jadi sepenggal. saya terus yang membuka? Jangan sepenggal ayat aja kau baca. Baca Saya jangan satu tidak ayat dua ayat. sepenggal. Coba kamu baca. Kamu baca deh mulai dari Matius 15 Kau yang baca, ya kan? kau Nomor yang 24. baca, makanya Kamu baca baca baik-baik. Alkitab. Kau aja baca Kamu Alkitab baca juga. baik-baik. Kamu coba yang baca. Saya dari kau dengar tadi dulu, sudah Nora. baca. Nora. Kau kalau Di tidak Alkitab mau apa, saya itu umumkan. sejarah. Itu sejarah, Alkitab itu sejarah loh. Itu kitab sejarah. Itu sejarah tentang nubuat. Sejarah apa? Tentang nubuat, sejarah Sekarang sejarah aku tentang tanya. nubuatan. Saya Ada nggak di Al-Quran itu Saya nubuatan? tidak tanya nubuat. Ada Saya nggak tidak di tanya Al-Quran itu nubuatan? Saya tanya
Yesus itu diutus untuk siapa? Yuk, untuk kami semua umat manusia di dunia ini untuk diselamatkan. Di mana datanya Yesus diutus Kau untuk semua baca manusia? dari Kejadian Ya sampai mana? Wahyu. Di Kau mana baca. datanya? Kau suruh Kau saya baca, makanya kau kau nggak tunjukkan baca. data. Apa yang Kau mau saya baca. baca? Lo lucu. Udahlah, kau turun aja, kau nggak mengerti diskusi. Ya? Kau tidak mengerti diskusi. Yesus diutus untuk seluruh manusia. Nah, tunjukkan datanya. Itu yang namanya diskusi. Oh, Nora, ada di dalam kitab ini, Kejadian, pasal ini, nomor ini. Atau di dalam Wahyu, atau di dalam Matius, Tesalonika, Korintus, atau apa. Kisah para apostolos, atau apa gitu. Yeremia, atau apa gitu loh. Ya kamu baca. Apa yang mau saya baca? Datanya nggak ada, kau kasih tunjuk. Kau paham gak sih yang namanya diskusi? Yang namanya diskusi itu, kasih tahu dulu datanya, ya kan? Biar saya lihat juga, kau akan membacakan datanya, baru kau jabarkan. Itu yang namanya diskusi, bro. Saya dari tadi nunjukkan di dalam Matius 15 tadi dikatakan apa? Yesus mengatakan dia diutus hanya. Kau paham gak arti kata hanya? Ngerti gak bahasa Indonesia hanya? Gitu loh. Nora diangkat menjadi RT hanya di kampung ini. Apakah bisa saya menjadi RT di kampung sebelah? Ya nggak bisa, karena dikhususkan hanya untuk itu. Paham nggak sih? Makanya kamu baca deh di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Mereka itu merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Pada waktu orang Israel bertanya, hukum yang terutama itu apa? Hai Bani Israel, dengarlah. Hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Makanya dia katakan Bani Israel, bukan Bani yang lain. Matius berapa? Matius 15. Itu aja kau kan nggak tahu. Kau aja nggak tahu Matius berapa. Lucu, kau mau diskusi tapi kau nggak tahu materinya apa. Kau suruh saya baca apa yang mau saya baca? Datanya aja nggak aku tunjukkan. Rosi. Silakan Bang Suara. Iya, saya tadi cuma agak sedikit mau menyambung lidah saja. Hal terkait tadi dengan Matius ya, dengan Matius. Kenapa dengan Matius itu ya? Bisa minta petunjuk kira-kira penjelasannya dari Nora Aritonang. Menurut Nora Bukan begitu Aritonang, Bang. Di dalam Matius itu kan di dalam Matius mulai dari nomor 24 entah 20 berapa itu. Perikopnya perempuan Kanaan. Nah, itu kan Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya. Kata hanya kan pasti Bang Suara tahu. Berarti dia dikhususkan. Nah, di luar dari Bani Israel itu Yesus katakan apa? Tidak patutlah mengambil roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Itu kata Yesus. Oke, itu kan pendapatnya Nora. Maksudnya dengan yang tertulis yang sebenarnya bagaimana Ya, di Matius itu? Yang tertulis di Matius itu bagaimana dia bunyinya? Secara konkretnya lah, yang tertulis di dalam Alkitab itu yang Enak Bang. Ya, ginilah, biar enak aja lah Bang. Abang buka juga. Jangan saya yang membuka, terus saya mau menjelaskan nanti kalian. Matius berapa tadi? Coba Abang. Matius 15 Bentar ya, Bang. Matius 15. Kita santai aja, nggak usah sampai ada bersih tegak. Ya, Nggak silakan, boleh, Pak. nggak boleh. Iya. Gak apa-apa, saya suka yang seperti itu Bang. Bentar ya, Matius 15 ya. Ayat Perempuan Kanan yang percaya mulai dari 21.
Horas Bu Nora. Ya, selamat sore, Boy. Iya, Bu aku hari tonang juga. Aku sungguh. Satabi. Jadi kalau aku cuman sebentar aja Bu mau mengutarakan isi hatiku aja untuk Bu semua dan sahabat-sahabatku semua. Sampai kapanpun kalau kita membahas agama tidak akan pernah selesai, Bu. Jadi menurut aku ya, Bu, Satabi Buku, kalau kita membahas semua agama-agama yang dianut oleh semua penduduk di Indonesia ini, satu pun mereka tidak akan mau disalahkan, dan agama manapun tidak ada yang mau disalahkan, merasa semuanya membela agamanya dan Tuhan tidak perlu adanya pembelaan. Kalau menurut aku begitu, Bu. Jadi damailah Indonesia biar kita menjadi negara yang superpower. Itulah saran aku untuk kita semua, sahabat-sahabatku semua, biar negara kita tidak lagi tertinggal hanya berkutat di seputaran agama. Salam hormat untuk Boku, Nora, Aritonang, dan Lai Faruk, Satabi, Lai Hos. Terima kasih. Salam hormat aku, Boy Hasian, Medan, Sumatera Utara. Ya, oke, Boy, ya nggak apa-apa di sini aja nyimak. Kalaupun tidak ingin berdiskusi nggak apa-apa. Kami juga tidak memaksa ya. Kami berdiskusi di sini tidak memaksa keimanan seseorang itu harus berubah, enggak. Keimanan itu adalah hak masing-masing. Tetapi, tapi di sini kita akan berdiskusi, Bang. Yang kita adu ini adalah adu argumen, adu data. Saya rasa baik-baik, sah-sah saja. Kalau seandainya kita beradu argumen, beradu data itu dengan modal satu kejujuran. Makanya saya ingin kita tuh jujur, ya. Seperti ini, begini ya. Al-Quran itu adalah dikatakan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu, al itu artinya satu, kitab itu artinya buku, hanya satu. Kan begitu. Nah, ketika kami membaca Al-Quran, yang kami baca otomatis itu bahasa Arab. Kalau ada pun terjemahan, itu hanya membantu. Terus, apakah kami yang umat muslim ketika mengkaji Al-Quran itu boleh mengkaji sesuka hati kami? Tidak. Itu ada ilmu. Setidaknya ada 15 ilmu. Nahu sorof kita harus tahu. Sama seperti kitab tanah, kitabnya orang Yahudi. Makanya Al-Quran ada kitab tafsir. Kitab tanah ada juga kitab tafsirnya. Nah, sekarang Bible ada nggak kitab tafsir? Bible tidak ada kitab tafsir. Karena apa? Karena Bible sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apakah mungkin terjemahan bahasa Indonesia harus ditafsirkan lagi? Saya makan. Bagaimana penafsiran saya makan? Tidak ada. Tapi seandainya kalau Bible kalian menggunakan original bahasa Yunani, otomatis kalian ada kitab tafsir. Ada ilmu-ilmu untuk mengkaji bahasa Yunani. Ada ilmu-ilmu mengkaji bahasa Al-Quran. Ada ilmu-ilmu untuk mengkaji bahasa
Hebrew atau Ibrani. Karena apa? Kenapa harus ada ilmu? Karena bahasa asli itu tidak bisa seenaknya ditafsirkan tanpa adanya ilmu. Jadi kita di sini diskusi, boy. Kalau kamu memeluk agama Kristen, saya berdiskusi dengan kamu. Bukan berarti saya mengajak kamu menjadi agama Islam. Sekalipun kamu menyembah pohon, itu tidak urusan saya. Tapi ayo kita diskusi. Nah, sekarang kalau di dalam kitab kamu, pernyataan dari Yesus yang menjelaskan tentang konsep ketuhanan, kalau saya baca, itu sama juga dengan pernyataan dari Nabi Musa. Musa di dalam kitab Keluaran mengatakan, yang melihat Tuhan itu tidak akan bisa hidup. Keluaran 33. Coba dibaca. Tidak ada yang bisa hidup melihat Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak berwujud. Sama seperti Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Berarti pernyataan Yesus tentang Tuhan itu sama dengan pernyataan Nabi Musa. Sama seperti juga pernyataan nabi-nabi yang terdahulu. Sampai kepada Nabi Muhammad. Kan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan berinkarnasi menjelma menjadi manusia. Yesus sendiri tidak pernah ingin menjadikan dirinya adalah Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah meminta dirinya disembah. Nah, ini yang kita kaji. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, sampai kepada ajaran Yesus dan Nabi Muhammad, apakah sama atau bertentangan? Itu yang harus kita kaji, Bang. Bukan berarti saya meminta kepada umat Kristen ketika berdiskusi harus masuk Islam. Enggak. Itu yang harus kita kaji, ayo. Kita coba. Kita tunjukkan data-datanya. Mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan? Mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Kalau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, akan saya pertanyakan, aku dan Bapa adalah satu-satu apa? Satu hakikat? Tidak mungkin. Hakikatnya Yesus adalah manusia. Hakikatnya Bapanya, Tuhannya itu adalah ilah. Ilahi. Oke, Bu. Dia Tuhan. Siap, Bu. Itu yang sekarang kita kaji, Boy. Siap, Bu Nora. Aku tidak punya kapasitas apapun untuk mengkaji atau menafsirkan apapun tentang kitab-kitab agama manapun. Karena aku adalah manusia biasa, aku hanya ciptaan Tuhan. Jadi penafsiran-penafsiran yang kita lakukan itu hanya akan menimbulkan perdebatan. Karena kepercayaan orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu untuk apa diperdebatkan. Kepercayaan juga agama Muslim, Islam seperti agama opung aku juga terdahulu, untuk apa diperdebatkan? Karena Tuhan tidak mau kita memperdebatkan keilahan Dia. Penafsiran-penafsiran yang kita lakukan begini itu. deh, saya kan sudah katakan tadi, sebentar saya potong. Saya kan tadi udah katakan, di sini nggak ada yang namanya perdebatan. Ketika, iya, sebentar dulu. Aku dengar tadi, aku dengar Bow tadi. Sekarang kenapa ketika nggak begitu konsepnya, ya. Kita di sini boleh kok berdiskusi. Kalau dari lawan diskusi kita santun, saya akan lebih santun. Makanya saya pengen itu, setidaknya kalau berdiskusi sama saya tuh jujur. Jujurlah. Ya. Pahamilah. Tapi saya yakin kalau banyak Kristen yang jujur, itu susah. Jujur. Karena apa? Tidak akan ada yang nanti penyembahan kepada manusia. Gitu loh. Bunda Nora, ayat Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kisah para Rasul 3:13. Coba buka Bunda Nora. Kasih nampak ke mereka. Abdul kalau Kasih nampak aja Bunda Nora. Kisah para Rasul 3:13. Kira-kira Yesus ngaku apa di situ? Iya. Kisah para Rasul 3:13. Nah, aku mau sama Bang Suara dulu deh. Bang Suara.
Bang Suara. Iya. Tadi Matius berapa tadi? Matius 15, Bang. Matius 15 ayatnya ke berapa? 21. Perempuan Kanaan yang Benar, percaya. izin sebelum dilanjutkan ada satu pepatah Thailand mengatakan haplai wa benek hapai peng song plong Klep kai, klep kai. Klep kai, klep nai. ว่าlanjutนะครับไปลงด้วย Oke, plek nai. Silakan, Bang. Saya baca ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Udah, itu aja. Kenapa ulang, Bang? Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Matius Sidon. 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Terus Yang dua-dua. keterkaitannya bagaimana? Ini dulu bahas. Ke-21 dulu, nanti ke-22-nya. Loh, Akan tadi ke-21. Bagaimana itu penafsirannya? Kita kan tadi gini, saya dengar tadi ada berarti multitafsir. Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon. Kan begitu. gitu. Nah, baca berikutnya. Maka gitu. datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Ayat keberapa kasihanilah lagi? aku ya Enggak, ayat keberapa Tuhan, lagi? anak Daud. Ya selanjutnya lah, Bang. Gimana? Ayatnya, oke, selanjutnya berarti 22. Saya baca ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Anak apa nih? Kurang apa mataku nih? Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, berarti perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, mengatakan Yesus itu kan Tuhan. Betul? Oke, iya enggak apa-apa. Oke. Tafsir ya. Oke, terus. Ya. Sekarang ke-23. Oke. Coba. Kemudian di ayat 23-nya ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Ya, ada ini ya. Suruhlah. Suruhlah. Nah, oke. Iya. Suruhlah ia pergi meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ya, mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Oke, kita apa? Ketika dari kedua-dua, ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, dia mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi di dalam 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mau menjawab perempuan itu? Kalau menurut Nora itu bagaimana? Nah, jawabannya kan ada di 24, Bang. Oke, saya baca 24-nya. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, kata hanya itu bisa definisi, apa arti definisi kata hanya? Aku diutus hanya kepada. Kenapa dengan kata hanya, Nora? Ya, apakah boleh berarti kepada yang lain kalau kata hanya? Secara asumsi kalau dalam berbahasa itu merujuk bisa kepada siapa saja. Karena sesuai dari ya. Karena kalau kita tarik dari atas ke 21-nya sampai di 23-nya. Ada yang Kalau salah. saya katakan begini, Bang. Kue ini saya peruntukkan hanya untuk suara ke suara apa nih? Bang, suara keadilan. Apakah berarti boleh untuk yang lain?
Kalau sudah diberi sama saya boleh berikan sama yang lain. Enggak bang. Yesus dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh begitu. Apakah berarti Yesus boleh kepada bangsa yang lain? Boleh. Di mana datanya bang? Yesus dikatakan dia untuk bangsa yang lain. Sesuai dari 21 kita tarik aja Itu. dari 21 Itu. ke 23. Izin pertegas lagi toh, biar makin kuat dia. Masih bisa lari-lari nggak bang suara? Matius 10 nomor 5 sampai 6. Coba baca itu. Dan jangan lari. Kalau mau lari lagi bang suara ini, berarti yang dibantahnya Bibelnya, bukan kita yang dibantahnya. Bibel dibantah. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ini siapa ya? Faruk ya, Faruk. Sore Faruk, apa kabarnya Faruk? Sehat Faruk? Kabarnya tidak lagi menuhankan manusia. Iya, bisa ya. Gitu. Iya. Saya bacakan. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Yesus menyuruh kedua belas muridnya untuk menyimpang dari bangsa Israel? Bagaimana? Bagaimana tadi? Coba abang baca aja deh Matius 10 nomor 5 sampai 6 bang. Ya, yang dibilang Nora tadi itu dia isinya. Iya, Yesus mengatakan kepada 12 muridnya, jangan menyimpang dari bangsa Israel. Jangan menyimpang dari bangsa Israel. Di mana salahnya? Iya. Susah. Bagaimana Saya rasa kira-kira? abang kayaknya memang seorang pengacara kayaknya deh. Tapi masa abang nggak paham yang soal ini? Saya seorang biasa aja, maklum aja lah. Iya bang. Ya gimana kesimpulannya Nora? Ya saya mau belajar sama orang cerdas. Multitafsir, ya kan? Ini orang-orang multitafsir berfilsafat. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Faruk, mana Faruk itu? Iya, saya nggak moderator di sini, itu Faruk. Faruk, mana si Faruk itu? Orang cerdas Itu, itu. saya nggak moderator itu. Itu Faruk. Kita bikin bentar. Jadi bang suaranya udah nggak mau diskusi nih, Tok. Cari yang lain aja lah. Mau. Iya. Mau. Saya nggak berdiskusi sama orang yang kayak begini. Bisa nggak dia seperti itu ketika dia di pengadilan? Di sini dikatakan Yesus diutus hanya untuk umat Israel. Di luar dari umat Israel dikatakan asu. Ya seperti itulah. Dari viti dia kan, dia seperti seorang terpelajar loh. Tapi ketika mendefinisikan kata hanya, dia bilang bisa untuk yang lain gitu loh. Itu kan lucu.
Itu lucu gitu. Saya heran menengok ada orang yang kayak gitu. Kata hanya itu, aduh, anak saya kalau saya bilang gini, nak, ini kue ini hanya untuk mama ya, mereka nggak akan makan karena mereka tahu itu hanya untuk mamanya. Tapi bisa pula untuk yang lain. Sementara Viti-Viti dia tuh orang-orang terpelajar. Ada kayak suara Gondi, aku turunkan. Ada kayak suara Gondi. Memang Gondi. Turunkan. Ya Zoya, ya disapa dulu itu. Zoya. 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 Dah. Jali. 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 L apa nih? L apa nih? L Imasa. El Imansah. Imasa. El Imansah. Ada depannya. Oke. Agama apa? Syukurlah puji Tuhan masih tetap berseru-seru sama Yesus. Maksudnya berseru? Maksudnya agamanya bukan berseru. Banyak orang berseru. Nyah kau di depanku. Nyah kau di depanku kau membuat kejahatan. Ya, berseru juga. Sekalipun dia mengatakan, tapi aku tetap berseru. Itulah dia nabi yang hidup. Itulah yang kupilih. Enyah kau di depanku, kau telah membuat kejahatan katanya. Benar. Telah menuhankan dia. Agamamu apa? Ya. Yang jelaslah agamanya. Jangan malu mau cerita agama. Oke, saya ceritakan. Jadi agamanya apa? Apa yang dilakukan bapakku, itulah yang agamanya apa? Agamanya aja. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Yang itu aja. berseru sama Yesus itu agamanya apa? Tentang kan apa nama itu? Kan Ya itu orang. Saya nggak berseru sama dia dong. Nggak, masa nggak? Kamu ini nggak bisa memahami. Ya, kamu berseru kepada Yesus, kamu memanggil Yesus itu apa? Ya, apa saja. Saya besarkan dia itu seperti Musa, seperti di Keluaran pasal 7 ayat 1. Ya, sebelum saya masuk ke Yesus dulu, saya jelaskan dulu. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah di atas Firaun. Itu kepada Musa. Allah sang pencipta itu, sang sumber itu mengatakan. Ke siapa yang lain itu? Michael? L? Halo, Michael. Michael? Michael? Michael learns to rock? Halo, Michael. Michael, Anda tidak ngomong, saya turunkan. Bang Delas masih monitor, Bang Delas. Bang Delas. Shalom. Ya. Shalom. Salon. Iya. Salon. Nampak kali si kakak ini sering ke salon. Ya iyalah, perempuan ke salon. Kalau perempuan Iya, ke salon. Bukan salon, shalom. Itu dong. Loh, saya salon. Apa ini pembahasannya? Ini ada naga ini, ada aritonang ini. Kita pembahasan apa ini? Bolehkah pembahasan kenapa bisa menikah melebihi dari satu istri? Apakah itu dihalalkan? Kenapa Yesus tidak menikah? Sama seperti makan berdua, dibilang haram. Padahal itu Apa sih kau bilang? nanti kalian